Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kedanya mulia Imam pada subuh pagi yang mulia ini, kemudian yang tuan hormati para guru-guru, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pagi yang mulia ini surat Al-Baqarah ayat 250, di mana di dalamnya Allah membicarakan tentang hukum perempuan yang ditinggal mati suami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang diwafatkan mereka daripada kamu, sementara mereka itu meninggalkan para istri. Wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan para istri mereka. Yatarabbasna, hendaknya para istri itu menahan dirinya arba'ata ashhur, selama 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati istrinya, hendaknya mereka menahan diri daripada mencari suami baru. Tidak boleh kahwin selama 4 bulan 10 hari. Maka iddah perempuan yang ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari. Ini ketentuannya bagi bukan perempuan yang hamil. Kalau perempuan itu hamil, maka iddahnya juga dengan wada' hamil. Maka setelah selesai melahirkan, iddahnya habis. Dan 4 bulan 10 hari ini bagi perempuan yang merdeka, lain dengan iddah ammah. Maka ammah itu beriddah setengah daripada iddah orang yang merdeka, sama dengan iddah ammah 2 bulan 5 hari.
Yang 3 ketentuan di dalam ayat ini. Iddah orang yang ditalak mati suami selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, bila orang yang ditinggal mati suami itu hamil, iddahnya dengan melahirkan. Yang ketiga, bila perempuan itu hamba lamid, maka iddahnya setengah daripada iddah perempuan yang merdeka. Ini pun bila lamid itu bukan hamil. Kalau lamid itu hamil, iddahnya juga dengan wada' hamil. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْ. Apabila telah selesai masa iddah perempuan tersebut, artinya apabila lalulah masa yang di dalam masa itu perempuan itu menahan dirinya, fala junaha alaikum, maka di atas kamu hai para wali tidak ada dosa, fima fa'alna, pada sesuatu, pada perbuatan yang memperbuat perempuan itu pada diri mereka, daripada menghias dirinya. Tapi menghias dirinya yang sesuai dengan syarat. Artinya perempuan itu berdandan fil bait, di dalam rumahnya. Hanjut dandan debit ulwa ya pelemah bagopnya tetap dilarang. Ya, setelah selesai daripada iddah, maka kalau perempuan itu mau menghiasi dirinya, mau bersolek-solek boleh, tapi yang sesuai dengan syariat. Yang boleh berdandan menghias dirinya fil bait, di dalam rumahnya. Kalau keluar daripada rumah kemudian bertemu dengan yang bukan mahram, ya hukumnya sama antara perempuan yang ditinggal mati suami dengan perempuan yang lain, sama semuanya. Ya, maka menyamanan jud berdandan di dalam rumahnya. Dan boleh juga pada ta'arud lil khitab, mendatangkan bagi pinangan setelah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, dipinang perempuan itu, maka boleh kepadamu hai para wali tidak ada dosa. Maka menyahana dosa hana perlu talarang. Bek talarang urang inang yang ditinggal mati suami, mereka berhias diri, jangan kamu larang mereka dipinang oleh laki-laki yang lain. Ya. Bil ma'ruf, mereka memperbuat pada diri mereka bil ma'ruf, artinya sesuai dengan syariat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui. Bagaimana makna khabir? Khabir alim bima dhahara wa alim bima batina. Makna khabir mengetahui lahir dan batin. Tidak ada yang tersembunyi pada Allah. Yang zahir Allah ketahui, yang tersembunyi, terselubung di balik hati, Allah juga amat mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah itu amat mengetahui sesuatu yang belum zahir pada hati, tapi
akan wujud di dalam hati. Allah juga amat tahu. Wala junaha alaikum fima arantum bihi min khitbatin nisa. Wala junaha, tidak ada dosa di atasmu, fima aradtum, pada sesuatu yang kamu sindirkan daripada meminang perempuan yang diwafatkan suami. Ini ketentuannya masih di dalam masa iddah. Misalkan seorang perempuan suaminya telah meninggal. Setelah suaminya meninggal, ada laki-laki lain yang menunggu. Maka laki-laki lain ini dianya menyindirkan pinangan kepada perempuan yang diwafatkan suaminya. Apa ada dosa? Tidak ada. La junaha alaikum, tidak ada dosa di atasmu pada sesuatu aradtum yang kamu sindirkan dengannya, min khitbatin nisa, daripada meminang perempuan yang telah dipinang, yang telah diwafatkan suaminya. Kapan kamu sindirkan pinangan? Fil iddah, di dalam masa iddah. Contohnya, contoh bahasa sindiran yang menunjukkan kepada ingin kita pinang, kaqaulil insan, seperti kata seorang laki-laki. Masalan, innaka la jamilah. Ikut leuraga mbak urinang yang wafat suami, sesungguhnya engkau ini amat cantik. Ini mengisyaratkan kepada suka kepada perempuan dan ingin kita pinang, tapi bukan lafaz jelas, hanya mengatakan sungguhnya engkau jamilah, sangat cantik. Atau kita katakan wa may yajid mislaka, siapa yang bisa mendapati perempuan misal kamu? Siapa yang mendapati perempuan misal kamu? Atau kita katakan dengan bahasa yang lain, sedikit sekali perempuan yang semisal kamu. Maka ungkapan-ungkapan ini menunjukkan kepada sindiran bahwa kita menyukainya dan ingin meminangnya. Bahasa sindiran. Maka mengungkapkan sindiran kepada perempuan yang telah mati suami di dalam masa iddahnya tidak ada dosa, kata Allah. Au akantum fi anfusikum, atau juga tidak ada dosa sindiran itu kamu simpan di dalam hatimu. Galak-galak ada, tapi rasa galaknya tak pendam di dalam hati. Pernah dosa nyampe hana. Artinya tidak mengungkapkan sindiran bahwa kita menyukainya, tetapi hanya kita pendam di dalam hati. Dan juga tidak ada dosa. Kata Allah, alimallahu annakum satadhkurunahun, Allah itu amat mengetahui bahwa kamu itu akan kamu sebutkan sesuatu yang ada di dalam hatimu. Tanyo hana da ungkapkan rasa galak,
sindiran kepada perempuan tersebut. Walau demikian, Allah itu amat mengetahui bahawa kita akan mengungkapkan dengan meminang perempuan tersebut. Walan tasbirun, dan Allah mengetahui bahawa kamu itu tidak sabar daripada mereka. Bahkan Allah niringankan hukum kepada danya. Pun niringankan hukum yang pertama, mengungkapkan sindiran bahawa danya suka kepadanya atau ingin meminangnya hana dosa. Bahkan hana dosa. Alasannya nedepu oleh Allah tanya, maka neperingan nedepu oleh Allah arti tanya, akai tanya akan tak ungkapkan rasa galak tanya kepada perempuan itu. Yang kedua, nedepu tanya oleh Allah, galak yang terpendam di hati laki-laki kepada seorang perempuan, galaknya naik tabah. Nedepu Allah, hai nedepu oleh Allah, Allah yang pegat galak, Allah yang menjadikan cinta. Maka Allah itu amat mengetahui cinta di dalam hati seorang laki-laki kepada perempuan. Walau kepada perempuan yang diwafatkan suami, galaknya hanik tataba. Karena depu oleh menan li Allah, maka hana berdasar bila tasindirkan pinangan kepada seorang perempuan. Dikarenakan demikian, maka Allah membolehkan bagimu ta'rid, sindiran pinangan. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, tetapi jangan kamu berjanji terhadap perempuan itu akan nikah. Sindiran boleh, tapi jangan kamu katakan, kamu janjikan akan menikahinya. Hanya mengatakan sindiran, kamu ini amat cantik. Siapa yang mendapati perempuan misal kamu? Tapi jangan kamu katakan aku ingin menikahimu. Bagaimana menurutmu? Enggak boleh. Tidak boleh di dalam masa iddah perempuan yang mati suami dan berjanji menikah dengannya. Jadi sirra itu dimaknakan dengan nikah, illa dimaknakan dengan lakin. Tetapi yang boleh antakulu qaulan ma'rufa, tetapi yang hanya boleh kamu ungkapkan perkataan yang ma'ruf berupa sindiran. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, kata Allah, jangan kamu tetapkan hatimu, jangan kamu keraskan keinginanmu akan mengakad nikah terhadap perempuan yang wafat suaminya di dalam masa iddah. Jangan berkeinginan keras di dalam masa iddah tak menikah dengan inang yang baru saja ditinggal suami, sehingga yablughal kitabu ajalah, sehingga baru boleh kamu menikahinya, lalulah kitab ketetapan hukum ajal, sehingga lalu oleh ketetapan akan masa iddahnya.
perhelai habis put bulan 30 urau baru jud dan menikah dengan perempuan yang diwafatkan suami. Di dalam masa iddah hanjut yang tabatiat, namun menan kejadian le alih pakon terus bak biut tu haid dah tabah. Kadang ita lihat le perumuh galambih iddah kam kawin lain. Kadang galambih iddah dengan wafat suaminya kam kawin lain. Pakon han tabah cuma bulan 30 urau. Yang sebagai menghormati suami, baik menikah lain, hormat suami lain. Yang tabah tiada. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Kata Allah, wa'lamu, ketahuilah. Allah yang mengatakan wa'lamu, ketahuilah. Apa yang mesti engkau ketahui? Annallah, bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum, amat mengetahui sesuatu yang ada di dalam hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu? Cita-citamu untuk mengawini istri, cita-citamu untuk mengawini seseorang yang kamu cintai. Dan Allah juga mengetahui sesuatu hal yang lain di dalam hatimu. Karena Allah itu amat tahu, fahdharuhu, maka takut olehmu akannya Allah. Apa yang mesti kamu takuti? Ayyu akibakum idza azamtum, bahwa menyiksa ianya Allah akan kamu bila kamu itu berazmah, bercita-cita keras mengawini perempuan itu di dalam masa iddah. Nedepu oleh Allah. Munya Allah nedepu buya ke Allah. Buya ke Allah. Keinginanmu kawin dengan perempuan yang diwafatkan suami di dalam masa iddah, takut terhadap Allah bahwa Allah akan menyiksamu. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahui juga, wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, bahwa sungguh Allah itu ghafur, amat mengampuni Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu amat mengampuni. Kutona pampun Allah liman yahdaruhu, kepada orang yang takut akan Allah, Allah amat mengampuni. Nya bahasa ghafur, bahasa ghafur di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, idza adnabal abdu damban wa alima annallaha yaghfiruhu ghafara lahu bimajradi fi'lihi dzamba. Maka mesti ada keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu punya satu sifat ghafur. Sebesar apapun dosa manusia, maka keampunan Allah jauh lebih besar. Kalau di dalam hati hamba tertanam keyakinan bahwa Allah itu punya sifat ghafur, kata Rasul, bila seseorang melakukan satu dosa,
kemudian dia yakini bahwa Allah akan mengampuninya. Seorang hamba melakukan satu dosa, sementara dia itu sangat yakin bahwa Allah mengampuninya, maka kata Rasul, ghafaralahu, maka Allah akan mengampuninya bimujradi fi'lihi adzamba, nepu ampun li Allah dengan semata-mata dia lakukan dosa. Cuma yakin di dalam hati Allah akan mengampuni. Dengan semata-mata melakukan dosa itu Allah mengampuninya. Hana telah ampun lam galam takun ba Allah astaghfirullahal azim, hana takun lam. Cuma dalam hati na yakin Allah punya sifat ghafur, nyan bak watenyan kata ampun dosa, kata Rasul, tapi dosa kecil. Ya. Yang kedua, kepada orang yang takut terhadap Allah, Allah punya sifat halim. Halim, Allah itu amat lembut, tabuh makna dengan makna lughah. Allah itu punya sifat halim, amat lembut Allah. Bagaimana kelembutan Allah? Bidakhiril uqubah amman anil abdi, amman mustahiquha. Lembut Allah itu dengan mentakhirkan siksa, juga dengan mentakhirkan menulis dosa. Yang pertama, halim Allah, bila seorang hamba melakukan dosa, dosa itu tidak langsung dicatat. Jino dah berbuat dosa, hanya tulis langsung dosanya. Pakan hanya tulis, nadanyang le malaikat adib radwi, hai malaikat, nadanyang le malaikat raunan bak malaikat radwi, hai malaikat, dianya melakukan dosa, kenapa tidak kamu catat? Nah, jawab oleh malaikat, kadang-kadang tiada je laki ampun. Ya, maka hanya catat ilainya. Nyan bagian daripada sifat halim Allah. Yang kedua, seorang hamba itu sudah jatah, sudah hak ditimpakan siksa Allah, tapi Allah takhirkan siksa. Kenapa Allah takhirkan siksa? Kadang-kadang dia tobat kepada Allah, ya, maka Allah tidak mentakhirkan siksa. Inilah sifat halim, makna kelembutan, mentakhirkan uqubah kepada orang yang memang sudah hak mendapatkan siksa. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Kemudian Allah mengatakan, la junaha, tidak ada dosa di atasmu. Ini menyangkut tentang mahar seorang perempuan bila kita mentolak perempuan selama belum kita sentuh. Artinya kita mengawini seorang perempuan, setelah kita kawinkan dia, setelah mengawininya, kemudian tidak kita berhubungan intim. Kata Allah, apa ada dosa di atasmu
Jawab, tidak ada dosa di atasmu bila kamu mentalak istrimu sementara mereka itu belum kamu jima. Ayat ini diturunkan pada ketika seseorang mengawini istrinya, tujuannya ingin menyerahkan segala urusan kepadanya. Ternyata yang diharapkan tidak ada. Istrinya belum dia jima, kemudian dia talak. Si perempuan ini mengadu kepada Rasul. Sampai ke ayat uku, maka kata Rasul kepada laki-laki, berikan kepadanya mut'ah walau dengan pecimu. Mut'ah, pemberian hadiah, mata benda apa saja menurut kesanggupanmu. Au tafridu lahunna faridah, atau belum kamu tentukan baginya perempuan akan mahar faridah, belum kamu tentukan mahar bagi perempuan itu, maka tidak ada dosa di atasmu. Masalah menau karena dua buah ayat yang bersamaan, hampir bersamaan dengan ayat uku. Ayatnya, hana dosa di atasmu kamu talak perempuan dan perempuan itu belum kamu sentuh, dan perempuan itu belum kamu tentukan berapa maharnya. Maka kata Rasul, wa matti'uhunna, berikan mut'ah olehmu terhadap perempuan itu. Artinya atuhunna ma yatamatta'na bihi, berikan sesuatu barang yang barang itu bisa bernikmat-nikmat oleh perempuan itu. Dumna tabi, tidak ada kadar. Kata Allah, alal musi', di atas orang kaya qadaruh, menurut kesanggupannya. Wa alal muqtir, dan di atas orang miskin juga qadaruh, menurut kesanggupannya. Mata'am bil ma'ruf, sebagai mata benda yang ma'ruf, yang baik menurut syariat, yang hak alal muhsinin, di atas orang yang berbuat baik. Inilah yang menjadi pelajaran tanya pada pagi yang mulia ini. Karena nyoha mungkin dah lanjut katilan, maka kita padakan hingga demikian. Sadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.